Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat setia fakta kehidupan. Tidak lupa kami sampaikan salam sehat, salam sejahtera. Semoga tercurah segala bentuk kebaikan dan juga kita semua dalam lindungannya. Seperti biasa, kita akan berbagi kisah dari yang unik, menarik sampai bikin nangis. Mari kita simak kisahnya. Kisah nyata. Setiap hari ada 5 peringatan teriakan di alam kubur untuk manusia yang masih hidup. Setiap manusia yang masih hidup akan mengalami kematian. Tujuan terakhir manusia yang meninggal dunia adalah di alam kubur. Di alam kubur, manusia akan mempertanggungjawabkan setiap amal perbuatannya di dunia. Inilah penjelasan tentang setiap hari. Ada 5 peringatan teriakan di alam kubur untuk manusia yang masih hidup. Di antaranya memperbanyak membaca kalimat tauhid. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang akhir perkataannya sebelum meninggal dunia yaitu la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Hadis riwayat Abu Daud. Dalam kitab Adabil Al-Akbar, di mana kitab ini satu makna dengan hadis dalam kitab Sunnah Al-Tirmizi, juz 4 halaman 639. Dijelaskan bahwa setiap harinya di alam kubur memberikan 5 peringatan teriakan. Saya di sini adalah sendiri. Oleh sebab itu, maka engkau carilah kawan yang akan menemanimu kelak, yaitu bacaan Al-Quran. Tempat di sini adalah gelap, maka dengan sholat malam terangilah tempat ini. Tempat ini penuh dikelilingi oleh tanah, maka bawalah amal saleh untuk alas tidurmu. Saya di sini adalah serangannya ular-ular, maka bawalah racun ular-ular dari muka bumi, yaitu bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Saya adalah tempatnya malaikat mungkar dan nakir bertanya, maka perbanyaklah membaca kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, agar engkau dapat menjawab pertanyaan malaikat mungkar dan nakir tersebut. Hadis riwayat Tirmizi juz 4 halaman 639. Dari hadis tersebut, di atas dapat dijelaskan maknanya. Yang pertama, carilah teman yang akan menemanimu di alam kubur. Sudah kita ketahui bersama bahwa alam kubur kondisi lingkungannya adalah sunyi dan sepi. Alhamdulillah, beruntunglah orang Islam yang suka membaca Al-Quran, sebab bacaan Al-Quran ini dapat menemani orang Islam di alam kubur sampai dia dimasukkan ke dalam surga. Yang kedua, carilah penerang yang akan menerangimu di alam kubur. Penerang yang kedua adalah carilah penerang yang akan menerangi di alam kubur, yaitu mengerjakan sholat. Rasulullah bersabda dalam sebuah hadis, sholat adalah cahaya, sedekah merupakan bukti nyata, sabar itu sinar, Al-Quran adalah pembelamu atau penuntunmu. Hadis riwayat Muslim. Yang ketiga, carilah alas tidur untuk alas di alam kubur. Umat Islam selama hidup di dunia tentu mengerjakan kebaikan, yaitu amal saleh. Maka yang dapat dipakai alas tidur di alam kubur adalah amal saleh, seperti membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran selain dapat menjadikan kawan, juga dapat dijadikan alas di alam kubur. Sebagaimana dijelaskan dalam kitab La-Aila Masnunah, diterapkan bahwa kelak Al-Quran akan menghamparkan tempat tidur dan permadani sutra yang penuh dengan kasturi dari Mak Laila. Yang keempat, bawalah racun dari bumi untuk membunuh ular di alam kubur. Penjelasan tentang racun dari bumi untuk membunuh ular di alam kubur adalah bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Ular penyiksa yang berada di alam kubur adalah ular tinin. Dalam hadis dari Abdullah bin Abi Mulaikah berkata, saya mendengar Aisyah berkata, orang-orang kafir akan disiksa pedih dari kuburnya dengan dicabik-cabik oleh ular ganas dan botak, kemudian ular tersebut memakan kepala hingga kakinya, lalu manusia kembali ke bentuk sempurna
Sesudah itu dimakan lagi manusia itu dari arah kaki sampai kepalanya. Kemudian manusia itu kebentuk sempurna. Kemudian ular memakan lagi orang tersebut dari arah kepala hingga sampai kakinya. Begitu seterusnya. Hadis riwayat Ibnu Abi Syaibah. Yang kelima, memperbanyak membaca kalimat tauhid. Berusaha menghayati makna dari kalimat tauhid, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Kemudian memperbanyak bacaan kalimat tauhid tersebut akan memudahkan manusia yang meninggal dunia dapat menjawab pertanyaan malaikat di alam kubur. La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah adalah zikir yang paling utama. Barang siapa berucap kalimat tauhid tersebut pada akhir kehidupannya akan mendapat jaminan surga. Sebagaimana dalam hadis Jabir bin Abdullah berkata bahwa ia mendengar Rasulullah bersabda, zikir yang paling utama adalah la ilaha illallah dan doa yang paling utama adalah alhamdulillah. Hadis riwayat Tirmizi. Pada hadis yang lain meriwayatkan, barang siapa yang akhir perkataannya sebelum meninggal dunia yaitu la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Hadis riwayat Abu Daud. Manusia tidak diperbolehkan Allah untuk mendengarkan teriakan di alam kubur, sebab dikhawatirkan manusia akan merasakan ketakutan. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah bersabda artinya, seandainya kalian tidak saling menguburkan, tentulah aku akan berdoa kepada Allah agar memperdengarkan kepada kalian tentang siksa kubur yang aku dengar. Hadis riwayat Muslim. Semoga kisah di atas bisa menjadi pelajaran untuk kita semua. Sekian, wallahu a'lam bishawab.